Nah, selamat datang di hari Minggu, di sekolah Minggu kelas 3 4 hari ini. Kita kembali ketemu lewat Zoom. Apa kabar nih semuanya? Bagaimana kabar yang boys? Hampir semuanya boys di sini. Baik? Baik. Baik, puji Tuhan. Thank you, Steven. Davin, apa kabar, Davin? Baik, Mi. Oke. Aurel, apa kabar, Aurel? The only one girl di sini. Halo, Aurel. Baik, puji Tuhan. Kalau semuanya baik hari ini. Lose-lose yang lain apa kabar? Lose-lose, lose Nira? Baik. Oke, sehat semuanya ya. Begitu juga dengan Lose Pris hari ini. Sungguh semangat mau memulai sekolah minggu kita di awal April. Wah, udah masuk bulan April. Ada yang libur sekolahnya? 1 bulan? Enggak? Semuanya masuk ya sekolahnya ya? Oke, tetap semangat. Mari kita mulai dengan puji-pujian hari ini. Dan tentunya kita berdoa terlebih dahulu juga sebelum memulai sekolah minggu kita hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, lalu saya pimpin dalam doa. Sikap doanya yang baik ya. Yuk. Herbert, Regan, Jojo, Joshua, kita berdoa. Davin, let's pray together. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau masih menganugerahkan kehidupan kepada kami dan kesehatan. Kami sekarang mau sekolah minggu Tuhan, kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kita mau memuji Tuhan dulu hari ini. Losa akan share screen pujian kita. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oh iya. Oke, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Oke, hatiku penuh nyanyian. Bagaimana dengan hatimu adik-adik? Hati kita semua penuh dengan sukacita. Mari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian karena ada Yesus di dalam hatiku. Yuk sama-sama ya. Silahkan digerakkan badannya supaya lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja, Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah. Mari angkat tangan. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan sebut namanya Yesus. Yesus. Oh, ayo anak raja katakan, aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja. Kau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Mana suaranya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yeay! Semua anak raja
wah semangat ya tadi Regan juga ikut bernyanyi bersama kita. Yang lain nanti boleh di-unmute juga ya. Siapa di sini anak raja? Boleh raise hand. Raja kita yang dimaksud itu siapa sih? Tuhan Yesus lah. Tuhan Yesus. Oh, good. Tuhan Yesus adalah raja kita. Kita anak raja. Oleh karena itu kita harus senang, harus semangat. Hari ini Tuhan telah selamatkan kita semua. Mari kita melanjutkan pujian kita berikutnya. Ruangan kelas kalian sudah baru. Keren banget. Ya itu, Mas. Lalu share screen lagi. Harus nunggu dulu. Sabar sedikit lagi ya. Anak Tuhan harus sabar. Anak Tuhan juga harus semangat. Nggak boleh jadi sedih, jadi melempem. Oh, kan anak raja diberi kuasa untuk bertahan dalam segala situasi. Sehingga apapun situasi yang saat ini terjadi, corona, pandemi, hujan, badai, bahkan gelombang yang besar sekalipun, anak Tuhan harus berdiri teguh karena Yesus adalah batu karang, adalah pelindung hidup kita. Nah, ayo kita semangat sama-sama, berdiri dulu semuanya. Ayo sama-sama dengan Lose kita nyanyi ya. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Aku tahu lagu ini. Kita nyanyi sama-sama. Ayo nyanyi Semuanya semua ya. katakan Mau dengan tahu iman. Komiknya Apapun situasinya, aku akan tenang bersama Tuhan. Di badai Tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati Tuhanlah perlindunganku. ya Yesus di dunia ya Yesus gunung batu di dunia tempat berlindung yang teduh. Pujian yang indah sekali mengingatkan kita untuk terus kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita, mari kita goyangkan badan kita, bernyanyi bersama-sama. Yuk. Oh, itu boleh nggak? Di badai Tofan Tuhanlah perlindunganku, kendati hujan semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Yeay. Oke. Ya. Tuhan tempat berlindung yang teguh. Kalau ada Tuhan berarti kita bisa berlindung dari apa ya? Dari apa? Matanya. Ayo, kalau ada Tuhan kita bisa berlindung dari apa aja? Dari ketakutan? Kalau takut gelap, kita berlindung sama Tuhan. Takut gelap, takut sendirian. Wah, Tuhan ingat, Tuhan selalu melindungi kita semua ya. Baik Lose maupun adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dengarkan cerita hari ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita menyanyikan pujian. Kita mau merenungkan bagian firman Tuhan melalui cerita yang akan kita dengar.
Tapi biarlah pujian ini mengantarkan kita menjadi doa kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu dan bentuklah hatiku seperti yang Kau inginkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Aku hidupin nasi ya, Ma. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Biarlah Tuhan mendengar, ini adalah doa kita adik-adik semua. Untuk sungguh-sungguh Tuhan tolong kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah doa kami saat ini ya Tuhan. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan cerita hari ini. Boleh mungkin Rosa pimpin doa dan akan membawakan firman Tuhan hari ini. Silahkan Rosa. Ya, adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik.
Angkat tangan, bilang selamat pagi. Selamat Siapa yang angkat pagi. tangan? Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan telah jaga kami hari ini. Pagi ini Tuhan kami beribadah dan kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan yang akan membawa firman Tuhan, akan bercerita Tuhan mulut bibir Lause untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami. Berikan kami hati yang tenang, konsentrasi untuk mendengar setiap cerita dari Lause. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mau share screen sebentar ya. Sudah ada? Sudah, Oke. Lusa. Nah, pada pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan yang di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 mengenai Allah melepaskan Petrus di penjara. Nah, itu diceritakan di Alkitab itu ditulis Raja Herodes. Ini Raja Herodes. Siapakah Raja Herodes, adik-adik? Raja Herodes itu dia tidak suka Injil. Dia bermusuh dengan orang yang menginjil, suka berkabarkan Injil. Orang yang mengikut Yesus dia tidak suka. Raja Herodes ini dia memerintah untuk menjarakan murid Yesus. Orang yang mengikut Yesus itu satu demi satu. Untuk apa dia? Untuk menyenangkan para pemimpin Yahudi. Dan dia membunuh Rasul Yakobus, saudara Rasul Yohanes. Raja melihat apa yang dia lakukan itu yang menyenangkan para pemimpin orang Yahudi. Kemudian dia berpikir, wah, apalagi dia lakukan ya, adik-adik. Dia meminta prajuritnya untuk menangkap Petrus. Dia bilang, ini ya Petrus, kalian melihat mukanya betul-betul. Ini Petrus ya, kalian tangkap dia dan kalian penjarakan dia. Saya akan membunuh Petrus juga. Dia merencanakan untuk membunuh Petrus di waktu setelah perayaan Paskah selesai. Dia akan seret Petrus ke pengadilan. Petrus ditangkap dan Petrus dipenjarakan, adik-adik. Saat Petrus dipenjarakan bukan masuk aja di sel gitu. Dia pakai rantai kakinya, rantai tangannya, dan ada yang penjaga 2 di sana. Penjaganya juga merantai tangannya dengan tangan Petrus supaya Petrus itu tidak bisa lari. Jemaat itu tahu Petrus ini ditangkap. Mereka sangat sedih. Apa yang mereka bisa lakukan? Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan supaya menolong Petrus bisa keluar dari penjara. Petrus itu bukan aja di dalam penjara. Di luar penjara juga dijaga oleh prajurit. Banyak dia. Supaya Petrus itu tidak bisa keluar dari penjara. Supaya itu dia tidak bisa lari dari penjara. Di dalam penjara, tahu nggak? Petrus itu gimana? Dia tenang saja. Dia bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa adik-adik? Karena ada Roh Kudus bersama-sama dengan dia. Dan Petrus percaya kepada Tuhan. Pada malam hari ini,
malam hari tiba-tiba ada terang di ruangan itu. Sekalinya ada malaikat datang di tempat selnya, tempat penjaranya si Petrus. Terus malaikat bangun. Petrus, ayo bangun. Petrus bangun. Petrus tuh lihat, siapa ya yang pegang-pegang saya, suruh saya bangun. Dia lihat mata, dia kira aja itu penglihatan saya kah, katanya itu. Apa mimpi saya kah? Terus dia melihat dong, tiba-tiba dia langsung bangun. Habis dia bangun tuh adik-adik, rantai terlepas dari tangannya. Nah, habis rantai terlepas dari tangannya, adik, terus malaikat bilang, ayo Petrus, kenakan apa, ikat pinggangmu, katanya. Pakai sandal, sepatu kamu, katanya. Dan jubahmu, ikut aku, katanya. Saya bawa kamu keluar. Wah, Petrus takut loh. Wah, banyak prajurit katanya di sana. Gimana ya nanti mereka melihat, tangkap lagi saya. Sekarang dia ikut di belakang malaikat tuh lewat satu. Wah, mereka nggak lihat saya ya. Terus jalan satu pintu lagi, terus jalan lagi, ada lagi. Aduh, gimana ya? Panjang benar penjagaan di penjara itu supaya Petrus tidak bisa keluar. Lewat pintu kedua, wah, lewat lagi. Mereka nggak lihat, tenang hati Petrus. Terus jalan sampai ujung sana, dia lihat, ada pintu ya. Pintu, tiba-tiba pintu terbuka. Nah, mereka keluar. Buka sendiri pintunya itu. Dia sama malaikat keluar dari pintu itu. Habis keluar, mereka tetap jalan. Sampai ke ujung, tiba-tiba dia lihat, malaikatnya kok menghilang ya. Kok nggak ada lagi malaikatnya ya. Wah, Petrus baru dia sadar. Oh, saya tidak penglihatan, bukan penglihatan saya. Saya juga nggak mimpi ya. Ini betul ya. Tuhan mengutus malaikat untuk membawa saya keluar dari penjara. Nah, akhirnya Petrus sadar, wah, saya ini sudah keluar dari penjara. Saya nggak di penjara ya. Dia cepat-cepat dia ke rumah Maria. Di rumah Maria itu rumah siapa ya? Rumah itu tempat para murid tuh mereka kumpul di sana. Mereka berdoa di sana. Dia ketok-ketok, tok 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 tok, buka pintu katanya begitu. Tiba-tiba itu hamba Tuhan yang pembantu di sana dengar, ada orang ketok pintu, siapa ya? Dia dengar-dengar, waduh, suara Petrus ini. Wah, dia senang. Petrus itu datang katanya. Petrus itu ada di luar. Dia nggak buka pintu langsung. Dia cepat-cepat kembali ke dalam memberitahu mereka, ayo nah, dengar ada Petrus di luar. Petrus lagi ketok pintu. Terus mereka bilang, mana ada, kamu itu ngigau ya. Petrus kan di penjara, dipanggil lagi jemaat yang lain. Coba dengar kalian. Iya, ini suara Petrus katanya gitu. Terus si Rodo itu buka pintu. Wah, Petrus kata mereka. Petrus, mereka semua teriak Petrus. Akhirnya tahu nggak adik-adik apa? Kok macet ya? Terus Petrus bilang, jangan ribut, diam-diam supaya orang nggak dengar. Tenang katanya. Akhirnya Petrus masuk, tutup pintunya. Petrus bilang, sini. Kalian mau tahu nggak gimana saya bisa keluar dari penjara? Nah, Petrus ceritakan, saya ini di penjara. Di penjara itu saya dirantai. Tangan saya dua dirantai. Rantai itu, tangan saya dirantai lagi sama penjaga. Jadi kita itu semua bergandeng rantai. Saya nggak bisa keluar. Di luar tuh banyak prajurit menjaga. Jadi saya nggak mungkin keluar. Tahu nggak? Sinyalnya ya hilang ya.
hilang ya? Iya, Kenapa ya? Sinyalnya mungkin. Oh, signal saya hilang. Mm-mm. Sudah? Bisa? Udah. Nah, akhirnya bilang, tahu nggak, saya keluar, ini saya cerita ya. Nah, kalian sudah tahu ya, katanya ya. Nah, kenapa saya bisa keluar dari penjara? Sekarang saya tidak mungkin lagi tinggal sama kalian di sini. Saya akan lanjutkan perjalanan saya. Saya akan mengkabarkan Injil. Saya akan terus mengabarkan Injil kemana-mana. Di Yudea sama Dinda mau kabarkan supaya orang banyak mengenal Tuhan Yesus. Pada esok harinya, prajurit kaget melihat, loh, Petrusnya tidak ada. Gimana ya? Cari-cari nggak ada. Waduh, mereka takut. Cepat-cepat kita harus kasih tahu Raja Herodes. Kok nggak nanti dia marah. Mereka kasih tahu Raja Herodes. Raja Herodes, Petrus sudah nggak ada di penjara. Kita cari nggak ada, marah. Coba cari lagi di mana-mana Petrus. Nggak mungkin hilang. Dia kan dirantai katanya. Marah betul. Akhirnya mereka cari, tidak ada. Raja Herodes, di mana-mana sudah kita cari, nggak ada. Akhirnya Raja Herodes marah. Perintahkan, dihukum mati prajuritnya adik-adik. Adik-adik, melalui cerita ini, apa yang kita bisa belajar? Kita belajar bahwa doa itu penting adik-adik. Hari ini kita bisa belajar bahwa doa itu penting. Jika kita tekun berdoa, Tuhan pasti bekerja. Nah, jadi adik-adik, jika adik-adik mengalami kesulitan, mungkin ada teman lagi kesulitan, kesusahan, teman sakit. Nah, atau sekarang ini banyak lagi COVID, adik-adik boleh berdoa pada Tuhan. Yang bisa kita lakukan itu apa? Allah adalah doa. Lakukan doa. Saat kita berdoa, Tuhan bekerja. Nah, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, melalui pelajaran ini kita belajar mengenai doa. Saat jemaatnya berdoa untuk Petrus, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan menolong Petrus keluar dari penjara. Ya, sekarang kita membaca ayat hafalannya adik-adik ya. Ayo kita unmute semua, buka mikrofonnya. Kita baca Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo adik-adik, ada bawa Alkitab, bisa buka Alkitabnya semua? Bisa buka Alkitab? Nggak kedengaran suara adik-adik ya. Buka mikrofonnya coba. Nggak usah di-mute. Filipi pasal 4 ayat 3. Bisa adik-adik? Siapa Ayo, yang bisa baca membaca? Sudah. Yuk, baca. Betul ya? Ya. Segala perkara Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi memberi kekuatan. kepadaku. Nah, siapa yang bisa membaca hafal ya? Bisa? 1, 2, 3. Saya nggak bisa membuka mereka. Filipi pasal 4 ayat 13. Betul ya? Kalau salah, harusnya betul. Ayo dibaca adik-adik. Aku mau. Ya, Ya. semuanya, ayo. Filipi pasal 4 ayat 13. Nanti langsung mau tutup slide-nya ya. Adik-adik baca. Aku dulu mau. Stephen. Siapa? Aku Oke. dulu tadi. Ya. Siapa itu ya langsung? Regan Losa. Regan, ayo Regan baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, amin. Pintar. Siapa lagi? Satu lagi.
Saya Ada? Ya, siapa Lause itu? Aura Lause. Oke, Aura silakan. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, bisa hafal adik-adik, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi kita ya, baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, terima kasih. Ini kita mau jalankan aktivitas ya. Saya kembali kepada Lause Rizka. Oke, thank you Lause Rosa untuk firman Tuhannya. Tadi siapa tokoh murid Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Lause Rosa adik-adik? Petrus. Petrus, apa yang terjadi sama Petrus? Petrusnya di penjara. Oh, di penjara terus? Di penjara terus, nggak keluar-keluar? Dia dikeluarin dibantu sama malaikatnya Tuhan. Oke, good job. Nah, sekarang kita mau menjalankan aktivitas kita hari ini. Kira-kira mau ngapain ya? Gak usah izin share screen. Dong dong dong. Oke, ada kelihatan adik-adik? Ada gambar roket di situ ya? Atau balon udara? Ada kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan. Kelihatan tapi tulisannya kurang jelas. Oke. Di sini apa judulnya di sana yang adik-adik bisa lihat? Roh Judulnya Kudus apa? Roh Kudus Menolongku berdoa. menolongku berdoa. Nah, jadi doa-doa kita itu sangat penting bagi Allah. Kenapa? Karena Dia menginginkan kita untuk berdoa bagi diri kita sendiri dan juga untuk sesama kita, untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita gunakan kata-kata yang ada di dalam balon udara ini untuk mengisi kata-kata yang ada di atasnya. Jadi, kata yang pertama, ayo semua yang bisa jawab nanti boleh raise hand ya. Kata yang pertama itu, Aku bisa. tidak menyukai beberapa titik-titik. Temanku. Teman. Apa jawabannya? Teman. Teman. Wah, aku tidak menyukai beberapa temanku. Terus, aku ingin memberitahu tetanggaku tentang siapa? Yesus. Ada pilihannya Yesus, berdoa, atau Alkitab. Yesus lah. Oke, betul. Yang lain habis ini, oh, thank you Joshua, sudah bantu. Next, yang nomor 3. Ayo siapa yang bisa jawab? Aku harus ingat untuk bla 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 bagi para misionaris. Wah, Joshua udah jawab. Aku harus ingat untuk berdoa. Selain Joshua sama Regan, gak usah minta suaranya yang lain. Aku perlu pertolongan untuk belajar ayat-ayat Alkitab. 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 Thank you Stephen dan Joshua. Jadi di sini sudah terisi, aku tidak menyukai beberapa temanku. Walaupun tidak menyukai, kita tetap harus mendoakan, tidak? Kalau di Nah, rumah, ya. Joshua dipanggilnya Jojo juga. Kalau di rumah dipanggilnya Jojo. Jadi kita punya ada 2 Jojo di sini ya. Aku ingin memberitahu tetanggaku tentang Yesus. Kita berarti melakukan misi ya. Aku harus ingat untuk berdoa bagi para misionaris. Siapa itu misionaris? Dia adalah orang-orang yang mengabarkan tentang Yesus dan juru selamat ke seluruh dunia. Aku perlu pertolongan Tuhan
untuk belajar ayat-ayat Alkitab. Good job semuanya. Lose clear dulu. Next, kita ke aktivitas berikutnya. Ups. Nah, berdoa dari hati. Orang percaya di Yerusalem, ingat tadi kita harus berdoa dari hati kita ya. Seperti Petrus berdoa, akhirnya dia ditolong oleh malaikat. Nah, kita mau berdoa nih untuk Petrus. Jika kamu berada bersama dengan Petrus saat itu, bukan bersama dengan murid-murid Tuhan lain yang di luar penjara, kira-kira apa yang kamu doain buat Petrus? Apa yang kamu doakan untuk Petrus? Contohnya di sini, Tuhan berilah Petrus keberanian. Apalagi yang mau kita doain buat Petrus ya, saat Petrus lagi di penjara? Selain untuk keberanian, supaya Petrus bisa keluar dari penjara. Ya, supaya Petrus selamat. Ada lagi nggak yang lain? Denzel, Herbert, supaya Jovan, Petrus dijaga Tuhan. Tuhan tolong supaya Petrus dijaga Tuhan. Tuhan tolong Petrus diberi kesabaran. Wah, mantap. Apalagi nih? Ada lagi? Banyak ya ternyata pokok doanya ya. Selain untuk keberanian, berdoa untuk kesabaran supaya Petrus selamat juga. Ada yang berdoa, Tuhan supaya Petrus nggak kekurangan makanan, minuman di dalam penjara. Ada yang mau berdoa seperti itu? Oke. Next, kita mau menjawab satu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya itu adalah, Tara, orang-orang percaya meminta Allah melepaskan Petrus dari penjara. Yang di luar penjara tadi ya, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul. Lalu mengapa mereka begitu terkejut ketika Petrus datang ke rumah mereka? Kira-kira jawaban yang mana yang benar? A. Mereka terkejut karena Petrus datang di malam hari. B. Mereka bukan sungguh-sungguh orang percaya. C. Mereka tidak mengira Allah akan menjawab doa mereka. Atau D. Mereka adalah mata-mata Herodes. Yang mana jawabannya? C. Oh, ini A. Yang mana jawabannya ya? Kalau nggak bisa ini boleh chat di room chat. Apa jawaban kalian? A, B, C, atau D? Oh, seulangi pilihan jawabannya. A. Mereka terkejut karena Petrus datang di malam hari. B. Mereka bukan sungguh-sungguh orang percaya. Atau C. Mereka tidak mengira Allah akan menjawab doa mereka. Atau D. Mereka adalah mata-mata Herodes. Wah, jawabannya banyak yang A. Selain jawab C, A, oh ada yang jawab C, Aurel Steven. Terus kasih tahu nggak ya jawabannya? Oh, ada S. Kok ada jawaban S? Nggak ada S di sini. Jawabannya adalah, kenapa mereka begitu terkejut ketika Petrus datang ke rumah mereka? Mereka terkejut karena jawabannya adalah cacing, C. Karena mereka tidak mengira bahwa Allah itu akan menjawab doa mereka. Mereka terkejut, Petrus diselamatkan oleh malaikat, dibantu untuk lepas dan keluar dari penjara. Terkejut. Tulisannya nggak kelihatan jelas sih. Oh iya, oke. Baiklah. Nah, itu aktivitas kita untuk hari ini dari cerita firman Tuhan yang sudah Rosa bawakan dengan judul Allah melepaskan Petrus dari penjara. Nah, adik-adik, Losa mau kasih pengumuman juga nih buat kalian. Jadi dengarkan, pasang telinganya lebar-lebar, pasang telinganya baik-baik. Losa punya pengumuman
kita menyambut Hari Paskah di tanggal 24 April nanti, kita akan mengadakan lomba. Dari sekolah minggu ada mengadakan lomba untuk anak dan keluarga dan anak dan orang tua. Jadi perlombaannya itu adalah storytelling, menceritakan tentang tokoh Yosua atau Paulus atau gadis kecil di rumah Naaman. Ini kalian pilih salah satu aja tokohnya. Kalian boleh menceritakan menggunakan gambar wayang, kalian boleh menggunakan gambar sendiri atau menggunakan video, tapi pakai suara kalian sendiri. Nah, boleh ya. Durasinya 2-5 menit. Yang nanti kalian di dalam lomba tersebut, apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan adalah siapa tokoh dalam Alkitab, apa sih yang dilakukan, terus sifat yang dapat diteladani apa. Jangan annotate dulu ya. No annotation first. Ya, jadi mohon perhatiannya semuanya. Jadi di sini, misalkan kalian bercerita tentang tokoh Paulus. Siapa sih Paulus itu? Terus apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam Alkitab? Oh, dia ternyata mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Atau kemana dia mengabarkan Injilnya? Kemudian apa yang bisa kalian teladani dari Paulus? Nah, kalian bisa bercerita dan sharing melalui bentuk video. Nanti Losa akan kirimkan Google Drive-nya untuk kalian bisa mengirimkan videonya di sana. Jadi Losa tunggu partisipasi anak-anak kelas 3-4 untuk ikut lomba ini ya. Jadi kategorinya beda-beda. Batikta TK sendiri, kelas 1-4 sendiri, 5-6 tunas remaja nanti sendiri. Begitu. Semuanya ikut ya dalam lomba ini supaya nanti kita bisa pilih siapa yang paling terbaik dan siapa yang jadi pemenangnya. Oke? Baiklah. Oh, Rosa masih adakah? Atau terkeluar? Ada yang mau ditanyain tentang lombanya? Berarti hari ini dong mulainya. Iya, hari ini mulainya sampai tanggal 17 April. Batas pengumpulannya nanti. Dari mulai tanggal hari ini boleh dibikin dulu misalkan sampai ke tanggal 17 April dikumpul paling terakhir. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Berarti sampai 2 minggu lagi ya? Betul, 2 minggu lagi. Baiklah, Rosa sepertinya terkendala jaringan. Mari kita tutup sekolah minggu hari ini. Semuanya boleh buka kamera ya, Losa nanti mau foto. Tapi kita berdoa dulu. Oke, Losenira boleh bantu untuk pimpin doa? Ayo, mari kita berdoa. Langsung diikuti ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada kesempatan siang hari ini kami bisa mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kami belajar dari Petrus dan teman-teman Petrus yang mengasihi Petrus untuk berdoa untuk Petrus ya Bapak, untuk bisa lepas dari penjara. Kami juga tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu sedari kecil bisa mendoakan para misionaris juga, hamba-hamba Tuhan, agar kami juga mereka bisa menyebarkan Injil dimanapun mereka berada. Ajar kami juga saling membawa teman-teman kami yang belum mengenal Kristus, juga bisa mengenal Kristus ya Bapak. Terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Kami serahkan hari-hari ke depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan tetap pimpin kesehatan kami, juga pendidikan kami, sekolah kami ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Losa foto dulu ya. Aurel, Ezra boleh dibuka kameranya.